Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Anissa Ainun Tias, NIM 256120001 dari Prodi Manajemen Pagi 1. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai topik etika dalam penggunaan teknologi informasi. Sebenarnya, apa sih etika itu? Secara sederhana, etika adalah aturan atau tata cara yang baik dan benar dalam berbuat sesuatu. Nah, di zaman sekarang, teknologi informasi sudah ada di mana-mana, dipakai setiap hari. Karena itu kita harus tahu nih cara memakainya dengan benar dan sopan, supaya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saya tidak akan membahas definisi panjang lebar, tetapi saya akan berikan contoh-contoh kasus nyata yang sering kita temui sehari-hari. Nah, yang pertama ada bidang hukum dan keamanan yang sangat erat kaitannya dengan etika dalam memakai teknologi informasi. Di sini, teknologi dipakai untuk menyimpan data, kasus, rekaman penyelidikan, hingga dokumen yang perkara sifatnya yang rahasia. Contoh kasus nyata yang sering terjadi, ada oknum yang bekerja di lembaga hukum atau kepolisian dengan sengaja menyalin rekaman pemeriksaan, foto barang bukti, atau data identitas saksi dan tersangka. Lalu, penyebarannya ke media sosial atau memberikannya kepada pihak luar demi keuntungan tertentu. Akibatnya, jalan proses hukum menjadi terganggu, saksi merasa tidak aman, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi runtuh. Kasus lainnya yang sering kita dengar, ada orang yang dengan sengaja meratas atau membobol sistem data instansi keamanan untuk mengubah catatan, menghapus rekaman jejak kesalahan, atau mencuri data penting demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal ini jelas sangat merugikan ketertiban umum dan keamanan negara. Sikap yang sesuai etika, setiap orang yang bekerja di bidang ini wajib menjaga kerahasiaan data, dilarang keras membagikan informasi yang belum berhak diketahui publik, dan wajib menjaga sistem agar tidak mudah dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagi masyarakat umum, etikanya adalah tidak boleh ikut menyebarkan dokumen hukum yang bocor, karena hal itu bisa mengganggu keadilan. Nah, yang kedua, ada bidang seni budaya dan karya cipta. Selanjutnya, di zaman sekarang, lagu, lukisan, tulis, film, tarian, hingga cerita rakyat, semuanya mudah sekali tersebar lewat bantuan teknologi informasi. Contoh kasus nyata, banyak kita jumpai orang yang dengan mudah mengunggah lagu, film, atau lukisan milik orang lain, lalu mengunggahnya kembali di akun pribadi, menjadikannya latar video, atau bahkan menjualnya kembali sama sekali tanpa meminta izin dari perbuatan aslinya. Padahal pembuat karya tersebut sudah menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya yang besar untuk menciptakan tindakan ini, merampas hak dan penghasilan yang seharusnya menjadi milik pencipta. Kasus lainnya yang juga sering terjadi, ada orang yang mengubah makna isi atau bentuk dari karya seni budaya hasil milik daerah tertentu, lalu menyebarkannya seolah-olah itu miliknya sendiri, atau mengubahnya sedemikian rupa sehingga justru merendahkan nilai luhur budaya tersebut. Hal ini bisa melukakan hati masyarakat pemilik budaya dan perlahan melunturkan rasa hormat terhadap warisan leluhur. Sikap yang sesuai etika, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Jika ingin memakai sebagian saja, itu juga wajib mencantumkan nama pencipta dan sumbernya dengan jelas. Jika ingin memakai seluruhnya, sebaiknya meminta izin terlebih dahulu, dan tidak boleh mengubah makna atau isinya sampai merusak nilai aslinya. Next, yang ketiga itu ada bidang pertanian dan kehidupan masyarakat desa. Nah, seringkali nih kita lupa ternyata etika pemakaian teknologi informasi juga sangat dibutuhkan di bidang pertanian dan kehidupan masyarakat desa, yang kini mulai banyak mengenai internet dan alat bantu berbasis teknologi. Contoh kasus nyatanya, ada pihak luar yang datang membawa janji manis. Nah, dia memakai media sosial atau pesan berantai menyebarkan kabar bahwa ada benih unggul, pupuk ajaib, atau alat pertanian murah yang hasil panennya bisa berlipat ganda. Banyak petani yang percaya lalu mengeluarkan uang tabungan mereka untuk tidak sedikit membelinya. Ternyata setelah dipakai, barang tersebut tidak berfungsi sebagaimana dijanjikannya. Kualitasnya buruk, justru merusak tanaman. Ini adalah tindakan penipuan yang sangat kejam dan merugikan kehidupan petani. Kasus lain, ada oknum yang mengambil data lahan, peta wilayah, atau data kepemilikan tanah milik warga desa yang belum paham benar soal sistem digital, lalu mengubah data tersebut agar tanah itu beralih nama menjadi milik dirinya.
Hal itu menimbulkan pertengkaran berkepanjangan dan merasakan ketenaga hidupan warga desa. Sikap yang sesuai etika, setiap orang wajib menyampaikan informasi yang benar, tidak boleh menipu demi keuntungan sendiri, serta menghormati hak milik dan penghidupan orang lain. Teknologi justru seharusnya dipakai untuk membagikan cara bertani yang baik, informasi yang harus pasar yang jujur, dan cara menjual hasil panen agar petani makin sejahtera, bukan sebaiknya merugikan. Nah, dari semua contoh kasus tadi bisa kita lihat bahwa etika itu memang sangat penting. Teknologi informasi diciptakan untuk memudahkan hidup, membantu pekerjaan, dan mempererat hubungan antar manusia. Tetapi, semua itu jadi lebih baik kalau kita memakainya dengan cara yang benar, sopan, dan bertanggung jawab. Intinya, apa yang tidak boleh kita lakukan di dunia nyata juga tidak boleh kita lakukan lewat teknologi termasuk media sosial. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dadah.